Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat, kita masuk sudah membicarakan 2 minggu berturut-turut tentang yang pertama dari 10 daripada paket batin yang ibadah itu letaknya di dalam hati adalah yang pertama, tobat. Berulang kali kita membicarakan masalah tobat. Tobat itu maknanya adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Dari sekian waktu keterbelakangan dengan Allah Ta'ala, melanggar segala hukum dan perintah Allah Ta'ala, dan berani menyia-nyiakan segala apa yang diperintahkan Allah, dan berani mengerja yang dilarang oleh Allah, maka dia kembali kepada jalan yang sebenarnya, itu adalah tobat. Dan orang yang tobat itu sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi usahanya. Maka apabila orang yang tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya. Dan lagi orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada mempunyai ciri-ciri tanda diterima atau tidaknya. Seperti sudah kita bicarakan, Rasulullah bersabda, "Man taba wa lam yata'allam al-'ilma fa taubatuhu ghairu sahih." Barang siapa mengaku tobat tapi tidak terlihat-lihat dalam aktivitas hari-hari itu, tidak ada terlihat menuntut ilmu, tidak ada. Cuma dibedahi saya tobat, seorang kayak bahari lagi, orang antri dan warnanya seorang nggak bisa lagi. Pekerjaan dulu itu jauh, sekarang saya sudah baik. Tapi tidak terlihat-lihat pekerjaannya itu menuntut ilmu. Itu menurut hadis Rasul, "Fataubatul ghairu sahih", maka tobatnya itu tidak sahih. Tobatnya itu tidak benar. Bahkan satu saja pasti akan kembali, karena ilmu untuk filter mengerja maksiat itu tidak ada. Nah, itulah Al-Quran mengatakan, "Walaysat taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at." Bukan dikatakan orang yang bertobat, orang yang masih mengerjakan maksiatan. Lidahnya basah mengata istighfar, tapi pekerjaan tetap seperti dulu, fataubatul ghairu sahih, dan tidak dinilai, tidak tergolong dari orang yang tobat. Kemudian 2 minggu sudah kita membicarakan tentang cerita-cerita ulama orang dahulu, seperti Fudail bin Iyad. Kita bicarakan bagaimana Fudail bin Iyad awwaluhu khusus wa akhiruhu khusus. Awalnya jadi perampok, akhirnya menjadi wali kutub. Artinya kita jangan menilai manusia itu dulu, kita menilai manusia itu sekarang. Dulu memang dia pemabuk, sekarang tidak lagi. Dulu memang dia penzina, sekarang tidak lagi. Jadi yang kita nilai bukan yang dulu, tapi sekarang. Itu sudah kita bicarakan, seperti ucapan Umar bin Khattab, "Ini Umar dulu, bukan Umar. Ini Umar sekarang, bukan Umar dulu." Umar dulu tidak ada agama yang paling dimarahi terkecuali agama Muhammad. Tidak ada Tuhan yang paling dimarahi terkecuali Allah. Tidak ada ajaran yang paling saya marahi terkecuali ajaran Muhammad. Nah, setelah Umar bin Khattab 39 umat Islam sudah masuk Islam, mencukupi 40 Umar bin Khattab. Jadi Umar itu menggenapi 40 masuk Islam. Dan orang yang berani hijrah terang-terangan hanya Umar. Abu Bakar dengan Rasul secara sembunyi-sembunyi, Ali sembunyi-sembunyi, Utsman sembunyi-sembunyi, Umar pengumuman. Siapa yang mau marah saya ikut Muhammad ke kota Madinah, silakan marah. Apa jadinya menyari kinang motor sakum dan itu? Nah, itu Umar.
Bagaimana ceritanya minggu yang telah lewat orang yang sudah membunuh 99, tanya pada seorang lagi, tidak ada tobatnya. Siapa antaranya? Genap 100. Setelah dia hendak menuju kampung yang di sebelah, diperintahkan oleh tuan guru yang alimul alama, kalau kau hendak bertobat yang lagi diam di tempat ini, kau harus diam ke daerah sana, karena di tempat itu orang banyak berjaga-jagawan, kau tempat sana orang baik. Artinya kita harus memilih tempat dan lingkungannya baik. Setelah dia berjalan di pertengahan jalan mati, maka bingung malaikat rahmat dan malaikat adab. Setelah diukur pas sama, tapi untungnya hadapnya menuju yang ditempuh, maka orang itu masuk surga. Ini asal benar-benar niat bertobat. Yang akan kita bahas hari ini adalah syarat bertobat baru diterima. Apa syaratnya? Nah, jadi awal kadang adalah at-taubah ilallah, sebelum melangkah menuju hadrat Allah Ta'ala, baiki dulu gawian, tobat dulu. Itu dari 10 yang pertama dimasukkan oleh Imam Ghazali adalah tobat. Tobat itu bahasa Banjarnya ada kayak bahari lagi. Dan jahat itu bahari sudah. Jadi sekali lagi, kita jangan memprediksi seseorang dan jangan menilai seseorang itu dulu yang kita nilai sekarang. Dulu dia jahat, sekarang dia baik. Dia paling jahat, yang paling celaka, dulu baik, sekarang jahat. Nah, itu benar baik. Jadi tidak ada istilah dosa yang tidak diampuni. Tapi sudah kita bicarakan ada 3 yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala di tobat. Apabila matahari sudah terbit di sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Yang kedua, apabila roh sudah sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yughargir. Itu yang diucapkan oleh Fir'aun pada ketika hampir tenggelam dan sudah lemas di dalam laut. Dia berteriak, inni amantu bi rabbi Musa wa Harun. Tidak diterima lagi, rohnya sudah sampai ke tenggorokan. Yang ketiga, orang yang tidak diterima lagi tobatnya oleh Allah adalah orang yang tidak mau bertobat. Gak ada hajat lalu tobat. Terserah Allah Ta'ala ini seorang yang ipan sudah bagi menyatu pelan seorang ada tahu. Seorangnya dari mantap ya mas, biarin sudah. Kalau ya mas, ini ya, Texas. Nah, awal hasil kita akan datang baik karena kayak bahari tadi. Ada sudah dia, ada. Karena ibarat ayam-ayam itu di rumah orang bandangnya, alhamdulillah. Jangan nyalakan asikannya mabuk, berarti akan kecanduannya kabinnya mati mereka apa itu. Sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apabila lagi mas. Dan apabila istighfar pun sudah kita bicarakan. Jadi dari bacanya pulang dari itu salah baca apa akibatnya. Rasulullah berjanji man lazimal istighfar. Rasul itu jawabnya awal kali bukan membawa ibarat man al istighfar, tapi Rasul membawa man lazimal istighfar. Makanya kalau kita teliti Quran misalnya rahasia Quran, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Ya. Man jaa bil jaa bukan manfaat. Itu rahasia Al-Quran. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha.
Barang siapa mendatangkan satu kebaikan datang, berarti sudah diterima, bukan manfaat bil hasanah. Barang siapa memperbuat satu kebaikan, ini tidak datang, berarti sudah diterima. Orang datang itu diterima sih. Anu pamulaan gak diterima, harus saya datang juga. Jadi kita ibadah itu bukan lapang karena banyak banget soal ibadah. Ada nggak jaminan diterima? Iya, kita nggak bisa bosan-bosannya melaksanakan ibadah, bahasa bagiannya ada dulang-dulang. Yang hanya jaminan ada pasti diterima, ini dia lapang kita. Ini kata tidak tahu terima tidaknya hak prerogatif kewenangan dari Allah. Makanya punya nasib baik, ibadah yang banyak itu diterima Allah, dosa itu diampuni Allah, itu nasib baik. Amun nasib jelek, ibadah yang dikerjakan tidak diterima, dosa menjadi sasaran akan mendatangkan siksa. Nah, mudah-mudahan aja gitu. Kebaikan kita masa dikitnya ini, mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Duduk nagainya mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Yasin, pembacaan kita sebagainya mudah-mudahan diberi keikhlasan oleh Allah. Baca maulid dan sebagainya mudah-mudahan ikhlas, mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Itulah ucapan Sayyidina Ali. Kau memohon kepada Allah Ta'ala agar dapat mengerjakan ibadah sudah sungguh, tapi setelah kau bekerja ibadah lebih sungguh, lebih pengharapanmu kepada Allah agar ibadah itu diterima. Apalah artinya ibadah kalau tidak diterima? Ibadah yang diterima walaupun sedikit jadi banyak, daripada banyak tidak diterima, tidak ada artinya. Nah, lalu kita baca syarat tobat. Kalau di dalam kaidah usul fikih, wa makan tafas syarat entafal masruh. Ya, betul. Apabila yang disyaratkan kepada apa? Ekstra masuk ujian negeri pertama dulu. Nah, pertama akan masuk persyaratan. Nanti setelah diterima ujiannya tanggal anu. Persyaratannya manafal 20 juta misalnya. Syaratnya misalnya karena mengambil kaidah laisal terus ujian ada lulus. Syaratnya manafal 30 juta, kalau tidak manafal 30 juta tidak lulus. Jangan anggap ikut ujian mau duit 30 juta kalau syaratnya yang ada. Jangan lulus Anda ikut ujian aja nggak boleh. Ya, syaratnya harus sarjana S3, S lilin, S dapur dan S biru. Ini maaflah, ada mau lulus pangkat dia kan? Pak Laban orang tuanya boleh pakai S3 dulu sama guru bakal ini dia mau ada campur di sendiri mau ada banget ini. Syaratnya ijazah baru bisa diterima calon gubernur sarjana. Sedangkan anak calon ini ijazah isbi yang berbeda. Ada apa? Nih syaratnya berapa tobat? Ngomong bisa, saya sudah tobat pas orang lagi punya. Nah, menurut di dalam kitab ujian Imam Ghazali, apabila tobat itu karena bukan karena Allah, bagaimanapun tetap tidak diterima. Contoh, seorang ibu wanita tobat saja. Tuhan sudah. Jangan kayak bahari itu melihat bibinya bunga setengah awas ya. Seorang pancok di depan dia. Woi ini sayang saja kelamaan gitu. Tuh tobatnya karena Tuhan dan lama. Ada diterima. Maaf lama-lama.
Tapi nang hubungan apa jual ayo terus itu kan yang lamanya. Makanya ulun dan anak kasihan benar. Kalau laki itu gue berjualan kayu, galam, 57, 46 itu gaya begitu. Nang laki itu mangayu. Iya. Yang nama laki mangayu, apalagi mau ulin nggak pulang apa. Maka kalau dia laki ke mangayu kah, jadi laki ulun mangayu. Pak ya kita mah hadapinya mangangkan ulun dia. Sinung mangkok masa ini. Ini ada kisahnya belum? Ini tentang kisah aja ini sudah tertawa ini. Kisah apa pulang dia ini. Ini nggak salah tobat dulu. Tiap-tiap orang yang bertobat hendaklah dengan mencukupkan segala syarat-syaratnya yang 3 ini. 1. Berhenti daripada pekerjaan maksiat yang telah dikerjakan itu. Ya kalau kita bahasa Banjarnya ada lagi tuh Pak. Ada lagi. Nah, bagaimana caranya membentengi diri kalau yang pertama ini berhenti tidak akan kembali lagi? Jaga Allah. Jangan lagi menamani orang itu. Sekedar hubungan kita sama orang Islam begitu bertemu assalamualaikum selesai jauh. Apabila mau menemani orang itu lambat laun akan kembali mengerti. Misalnya ulangi ahli judi alias permainan. Coba seorang boleh aja ada lagi permainan. Jangan sini. Sini dulu Pak, umoy, ini apa alimnya menang ini? Kita melihat aja, melihat, berangkat Pak, melihat. Kami aja, awas bandari, berbeda menerima. Ini sama sebarang jadi 50.000. Mana mas kan? Tahu sih mana ini tidak ada kok mainan. Boleh tak kawan. Nah jadi langkah pertama saat orang itu nggak lagi hendak kembali mengerjakan dosa itu. Tapi apa tadi syaratnya? Hendak berhenti jaga Allah. Maka bila tak kawan pasti lambat laun pasti. Contoh yang kedua, seorang buahnya alhamdulillah 3 bulan sudah berrokok. Tahu-tahu. Nah, bila ada kawan berrokok jauh. Bila mau kata-katain yang berrokok ini, nah, sah kali saluran di anaknya. Aruban lebih 2, 3, 4 nih. Malah sampai Pak sebenarnya kalau sudah ada walaupun aja. Iya pulang. Contoh yang ketiga, terusan lagi ya. Yudriku zati yubi nadhirin wahidin mala yudrikul babi yubi al-bisyahidin. Orang pintar 1 misal cukup, orang bohong 1000 misal belum cukup. 2 sudah tuh, alam pintar lagi. Jangan lagi berteman. Jangan orang itu berteman sekedar perlu selesai jauh. Nah itulah sudah kita bicarakan seorang laki-laki di zaman Bani Israel, ulangi kira-kira, sudah membunuh orang jumlahnya 99. Tanya lagi kepada orang abid, bukan orang alim, orang abid, guru ulun tangan terus sudah membunuh orang jumlahnya 99. Pertanyaan ulun, adakah ulun ditobat? Guru ini cuma sekedar ahli ibadah, bukan alim.
Gurunya ini keingatan ayat wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ada ayat, barang siapa membunuh orang Islam dengan sengaja, balasannya neraka. Dan lagi di sini, satu orang pun sudah tidak diampuni Allah, apalagi kalau 99 ambilnya pisau, ya cepatnya genap 100. Tapi namun taufik dan hidayah masih ada di jiwanya, tetap maksudnya hendak mau bertobat, datanginya pulang orang alim kayak yang di Guru Saleh datang. Ini misalnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam guru, 102 orang. Ada katobatnya? Di Guru Saleh bisa 101 ya. Antara itu ada. Ada kalau lagi guru tobatnya. Guru Saleh ini keingatan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ada ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Bagaimanapun melaut dan menghukum dosa seseorang selama tidak syirik pada Allah, Allah ampuni aja. Oh, jemput balik ada syarat, tapi syaratnya itu harus pindah pamor. Nah ini yang kita maksud, apabila Anda bertobat kepada Allah, teman yang maksiat itu jangan dikawani. Kawan, iya, cuma jangan sampai kayak dulu. Kalau pulang, kalau semua mereka mereka kagak, tetap bergaul sebentar kalau selesai. Jangan kayak bahaya di bergaul, ada batas. Lalu ujar ulama di zaman itu, kau harus pindah, jangan lagi di kampung itu. Maksud sini apa? Karena di kampung itu orang hidupnya bajagau-jagauan, pahalaian, panampilingan, munikam di situ, bakalan pulang. Berpindah ke kampung sabalah, nah kampung sabalah itu orangnya baikan, karena bajagauan. Maksud beliau ini tidak lain adalah tobatnya kalau ada diterima, jangan bergaul lagi lawan kawan maksiat. Itu syaratnya. Kalau punya bergaul kawan aja lagi, boleh pulang. 1. 2. Menyesal atas perbuatannya itu. Nah, disinilah banyaknya ulama-ulama sufi. Lewat tanah malam mereka bangun, berlimpur lutut bernaung di bawah kehadrat Allah Ta'ala. Selesai melaksanakan sembahyang tahajud, masuk ke dalam kamar, istrinya gak tahu, anaknya gak tahu. Satu saat dia tersenyum, satu saat dia berburai air mata. Kenapa maka tersenyum? Dia berhadapan dengan luasnya rahmat Allah. Kenapa dia menangis? Dosa yang telah dikerjakan, apakah diterima, apakah tidak, belum ada jaminan. Maka itu ujar orang tasawuf, kita ini harus ada punya kamar. Kamar itu nggak boleh anak masuk, nggak boleh istri masuk. Begitu masuk ke dalam kamar, khusus akhirat. Di situ satu saat menangis, satu saat tersenyum. Kenapa maka menangis? Kebanyakan berisi dosa. Kenapa maka tersenyum? Berhadapan dengan luasnya rahmat Allah dan pengampunan. Anunya sakamar lawan bini, bangun tengah malam menangis, ngajaran ini ya. Iya, nah ketawa ulungnya, nah ya, bulan ini pang, nanti pada ada ini aja. Jadi bila masuk ke dalam kamar khusus, tidak ada urusan dunia.
Di dalam kamar itu ada dalil, ada bunda, ada yasin tebal, dan lagi ada Quran, ada sorban yang sudah masukkan untuk sembalian. Siap. Begitu masuk ke dalam kamar, khusus akhirat, tidak boleh memikirkan cek, tidak boleh memikirkan parumaan, tidak boleh memikirkan urusan dunia, hanya berhadap kepada Allah. Ada waktunya dan ada tempatnya. Sadar benar sudah diri sudah Tuhan. Ada kayak bahari lagi di sini. Bahari di babak kota sudah tengah malam. Kibar. Ayo diabok di bawah. Besok kan dikali saja dalam arah kuning jadi berubah dari warna kuning. Membuka saya dia fokusnya naik ke atas. Jadi orang keluar lapar. Kata saya bahari lagi, penglihatan aja sudah lain, melihat banding aja ada angka. Bujur ya, kita malah awak. Bukan yang masuk melihat banding itu yang jadi berubah kayak anak ini yang ini. Ingatan bulan. Sadar, kalau berhajutan, jadi simbol dari bagaimana. Kalau berhajutan, banyak yang tinggalnya berhajutan. Dapat dua perangkat, sudah kita mengguni itu adalah yelti. Kemudian begini, latih kuris, bahan keamdan akibatnya berdasarkan sadar sudah bahari permainan Dewi. Woi ini kata lagi bahari kita tahu urusan agar pokoknya malam dulu bisa malaman atau nonton TV dalam kapok kekok ini ya benar kekok-kekokan bawah ekor-ekor-ekor-ekor ini kenapa? Tahu gue itu sama aja kalau temen-temen juga tapi belum lalu kadang lah belum lalu kan bisa menonton TV melihat aja juga maaf lah gitu menonton TV kira masalah TV ditonton kemana dibawa melihat itu bisa. Kenapa ada hidupnya lagi? Yang dibawakan hadrat Allah lain pada ibadat kauman banyak gak ada artinya juga. Bani gak ada artinya juga. Pak perhatikan anak belum tentu rumah hadiah insya Allah. Apalagi yang ini pinaan masih ya Allah. Nangis banget waktu dimandiri, melaki dimandiri, mandiri nak. Dua kali pernah ketemu mandiri. Tidak mau. Bukan mandiri maka arwah itu binaanmu sih. Banyak saya ikut kan rasanya berkalannya. Maksudnya itu bacis. Yang berjata ya sawah. Lain minggu air. Cuma biar mana silakan ini. Ya boleh jadi juga. Basah. Ada keluarga yang laki yang mati. Loh bersabar. Mengaku mereka tahu aja kita ada kualitas. Saatnya berucap. Nak hati itu dia pulang mandi pulang. Lalu di kuburan kita mandi ini malu mandi. Itu bukan aku ada di sini. Nggak sedang memilih boleh. Maksud ulun kepada Bapak apalah artinya
kita kayungi pagi sore, rumah kita ulahkan, hari kita berangkatkan ya, atau kita tinggalkan rumah, kita tinggalkan rumah sekarang semuanya itu beberapa kita mati. Nah, ini orang dalam dia itu, nang laki mati, nang bini mati, sudah mau dipakai. Oh, banyak. Nang laki mati, nang bini nangis, sudah mau dipakai. Jangan bini mau dipakai. Kalau baik mati. Tapi pulang ada pula orang laki masa itu, ini nang laki ini mati untuk di warung. Kenapa jadi bentuk orang Jawa berjual untuk di warung ini? Nggak ngalir dia mencari mereka, cuma kalau itu ngalir. Puasin dan ketawa benar. Yang ketiga, mencita-cita bahwa ia tidak akan kembali lagi mengerjakannya. Nah ini mencita-citakan hanya keburukan. Nah inilah 3 syarat yang mesti dikerjakan. Tapi ingat, jika kesalahan yang berkenaan dengan hak Tuhan, sembahyang, puasa, ya Allah, gawian yang jahat berhenti, sakit hati ya Allah, kayak apa ulun banyaknya waktu kosong, banyaknya ulun banyak waktu, padahal waktu adalah umur adalah potensi. Istilah bahasa orang Bakabun, istilah orang Bahuma, umur itu lahan kosong, istilah orang berkebun tanah kosong. Nah, kita tanami kesara itu umur itu air mobil pahumaan kosong, lahan kosong, ditanami bilung kakak, ditanami mantimong kak, sama aja lah. Kesara kita. Nah, amun keingatan bahari itu, nah. Jadi disitulah kita hampir menangis batin pada ketika melihat anak-anak kecil kamu sholat, anak-anak kecil duduk di majelis taklim, untungnya jadi lagi halus sudah duduk di majelis taklim. Aku bahari lagi halus karena itu berarti lanjang aja sampai oleh kadang-kadang ada bang ya itu nambah awal itu pengalaman sih melihat pulang nanti aku mau untungnya aja mau aku tuh hak belumkan tuh lebih kaya sedikit usia waktu sama kali kira mau nangkuh ini bakal kira baik yang 2 jadi pacul lah kali kira. Nah, Tuhan. Untungnya si bintang Tuhan. Ya Allah mudahan aku kaya orang Tuhan. Melihat anak-anak mau untungnya anak-anak. Melihat pulang dirinya umat itu untung ketua. Luas motor itu. Karena belum menjawab. Kenapa kita insaf sekalinya? Maka ada orang yang belum cawamu. Jika kesalahan yang bersangkutan dengan hak manusia, misalnya korupsi, duit wakaf, jadi maling. Nah, korupsi itu diberusaha itu maling. Cuma dari ada bahasa orang korupsi dari itu maling, ambil duit rakyat. Cuma kata-katanya bagus korupsi, padahal itu maling. Punya orang Muslim itu kan maling ada suaring. Jika kesalahan yang bersangkutan dengan hak manusia, maka ditambah lagi syarat keempat, nah paling berat, yaitu minta ridho kepada. Nah paling berat dan sering terjadi mau yai, petubatnya nggak ada langsung berhadapan, ulun dilakai bahari tak yai pian dan bujur itu suki tapi pamalah. Nah ini pak uang instrumennya apa hari? Kasar pian aja, tapi ini mau lawan, jangan jadi tobat ini malah uang ya gue nggak baru bujur
belum dia balik matuannya ini matuan haji Pak belum matuannya ya minta ampun benar lawan dia balik matuannya dia tak uyai dia pemalar benar jadi kembali dengan pemalar di sini itu syarat biarnya padakan dia bukan pemalar dari syarat biarnya gila-gilaan saya mau lari pulang aja keluar ini. Nah itu berarti namu yayasannya. Maka umum. Tapi ulun ingat bahaya. Sekitar tahun 79 mengaji bisa kumpul. Nama mengaji di mana tuh? Di Karaton gitu. Kalau bisa kumpul. Nah memuliakan tobat itu memintakan ampun lawan Allah lawan ijan itu karena kita datang lawan ijan mendatangkan fitnah. Nah memuliakan kada usah kita datang adalah siapa? Adalah Hasanul Basri. Jadi kita cukup memintakan ampun ya Allah mudah-mudahan diampuni karena ulun kakuyainya di antaranya Allahumma ghfirli wa liman al-fatuhu atau astagfirullah li wa lil mu'minin wal. Ulun ingat waktu itu guru kita Sabung Boto mengambil kitabnya Al-Mursidul Amin ya benar-benar. Nah memuliakan menerima tobat itu imamnya adalah Hasanul Basri. Kitab tuh angka sini bikiu sidin naran Hasanul Basri dalam kitab tuh terima kasih lagi. Karena betapa sulitnya kita minta ampun kepada orang yang kita punya itu. Nah itulah kita membaca Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ibaratnya karena kita memintakan ampun dengan saudara-saudara kita, mungkin saudara kita pernah kita kuyai dan sebagainya, karena ada kita berbuat baik meminta ampun lawannya, bisa aja buat kita diampuninya. Tapi perlu mutlak. Tapi ada yang memuliakan itu. Tapi jangan dijadikan alat. Seorang tangannya seorang punya itu maksudnya asal menawari awal mu'minat baik tinggal berbuang baca majil. Alhamdulillah kita ya Allah mulai baca terus syukur benar. Ada nasihat kalau seminggu 2 tahun seminggu nyaman benar. Ambil ibunya ada bertahlilan pula mengenang mama abah wali walidina wali ummahatina wali azwajina laki kami bini kami umat ketawa yang laki dalam kubur ada laki ada untung aja aku mau ambil bini lawannya diminta saja aku diberi ngambil lu juga nang balu-balu datang dari azwajina laki kami yang sudah mati mati laki orang saya hubungan kami bukan di dunia saya hidup sama si ya. Itu Ahlus Sunnah wal Badaurat kongres Badaurat sama pada alim nak jadikan tandingan ini sama pada alim pokoknya aku jauh pada Imho, pada Muhammadiyah dan aku Ahlus Sunnah wal itu nanti pasani oleh berusaha kumpul dulu nanti sama kalau disikin Imho-Imhoan pokoknya kita Ahlus Sunnah wal diulangnya roda politik berita selanjutnya. Jadi sekali lagi bahwasanya syarat diterima tobat kepada Allah 3. Tapi kalau hubungan kita lawan manusia 3 tambah 1 lagi, artinya lebih berat hubungan hablum minan lebih berat hubungan lawan manusia. Ya ibarat pengakuan aku kesalahan lawan Allah Ta'ala, minta ampun lawan Allah Ta'ala pada pakai calon, pada pakai perantara. Tapi kalau hubungan lawan manusia harus bakuduk dia bahasa belajarnya, harus datang kita bertelipur lutut
minta ampun, bahkan kita mengatakan kesalahan kita. Kalau kita cuma sekadar bersalaman, boleh pulang dari masjid, pulang dari musala, itu tidak diterima. Nah, ini beratnya itu. Maka itulah lidah kita diberi Allah lancar, karena ya satana hlianan, jangan satana hlianan 10 menit ngomong sama teman, kalau tidak ngupat pada orang lain, dasar hebat kan? Artinya kita bisa bergaul tapi perlu faidah parah fansah wa ila rabbika farghab faidah qudiyatis shalah fantashir fil ardh. Jangan lagi wala taqud ba'da dzikra ma'al qaumin zalimin. Bila mau kumpul, nah aku yang mana? Maka ini berat kita ampun. Dan mengambil duit masjid berat juga. Korupsi lawan rakyat berat. Kayak pemerintah. Ulo sudah katakan orang yang korupsi ini tak kasih hak. Jangan mudah Tuhan. Begitu diambil duitnya, korupsi tadi adalah semuanya meninggal di waris anak buah. Apa artinya? Resiko dan tanggung jawabnya itu yang diceritakan di dalam kitab Tanwirul Qulub, cerita Hasanul Basri. Pada ketika di tetangga beliau ada orang sakit, beliau nengok. Setelah itu dilihat tanda-tanda mati itu sudah ada, beliau tetap diam. Tidak berapa lama innalillah, tetangga hadir. Tetangganya karena Hasanul Basri ada tetangga yang kurang alim, mereka memohon agar sampean memandiakan. Dijawab beliau, ya, aku siap. Pada ketika mayat itu diletakkan di atas tanduan siap untuk dimandikan, rohnya itu berteriak di atas surga. Sebagai seorang aulia Allah diberi ilham dan mendengar rohnya itu berteriak. Mau kita ada pemandangan? Apa teriaknya? Ya ahli wa ya waladi, la tal'abanna bikumud dunya kama la'ibtu bik. Jama'tukumul mal min halli wa ghairi halli, fal mahalu lakum wattabi'atu alayya fahdaru mithla ma halabi. Nah, wahai anakku dan keluargaku, ya ahli wa ya waladi, wahai keluargaku dan anakku, la tal'abanna bikumud dunya kama la'ibtu bik. Kau hidup di dunia jangan dipermainkan dunia lagi. Nah, jangan dibumurinya dunia hidup nareda. Apa mengumpul harta, ada menggadang di waktu ibadah, ada menggadang ibadah itu, ada menggadang harta itu halal-halalnya. Jama'tukumul mal min ahlihi wa ghairi ahlihi. Apa pasti tuan prasnya kumpul harta, ada tahu halal haram nada. Meninggal dunia apa? Almarul lakum, harta itu mewaris. Wattabi'atu alayya, siksaan dan tanggung jawab di atas pundakku anak. Nyaman dari mawaris, apa tanggung jawab dalam kubur? Kurangnya tuh unggul anak mati, ya tuh korupsi. Macam siapa lagi? Tuhan jangan sudah apa rumahan sekalinya malah alar rumahan juga. Bayi-bayi timah pakai. Nah, jadi sadang sudah mau nambah sadang. Baik-baik, bari jadi malu juga, baik jadi perampok. Itu kok banget kan? Kemudian ketahuilah, dosa berkenaan dengan Allah ialah kesalahan meninggalkan perintahnya seperti meninggalkan sembahyang puasa, atau mengerjakan barang yang dilarangnya yang tidak berkaitan dengan hak manusia seperti minum arak, makan riba dan sebagainya. Dan dosa yang berkenaan dengan hak manusia ialah seperti membunuh orang, memukul, memberi malu, mengumpat dan lain-lain sebagainya. Dan adalah kejahatan yang menyangkut dengan hak Tuhan dan hak manusia
seperti berzina, mencuri dan sebagainya. Itu langsung dua. Mengkorupsi dari dua, mana bertanggung jawab lawan rakyat, mana melanggar undang-undang Allah. Berarti lah, mana lawan manusia kadang biris, nama lawan Allah dituntut. Ini misalnya dua kali bermotor melompat aku. Ini saya ya bos. Nah, sampai dia motor hancur, guru kali ini motor ada saingan, motor dan pandu ngobrolnya lima mana sih barisnya. Lalu ulun dan mati. Ini bisa aja mati. Guru tarik harus berhadapan dengan keluarga, ya, karena jawabnya mau mati ulun. Lalu keluarga ulun dari papa, guru tarik kita bawa maafkan sudah ke papa. Suka tidak papa. Apakah hukum polisi masih menuntut orang guru tarik? Nah, maksud ada kalau nggak sama ini, ya Allah. Tuhan mau, ya Allah. Jadi hak keduanya. Guru tarik karena sanksi dua, pertama hubungan lawan keluarga ulun, dan kedua hubungan dengan hukum pemerintah. Pada paham yang apa ya ini nak, bukan berarti anak bukan manusia juga. Jadi ada hak-hak yang berkenaan kedua-duanya lawan Allah, lawan manusia. Dia itu seperti berzina. Di orang lain apa? Mongkar kosa. Ya, jadi benar ini ya Allah. Seorang kakek orang tua berusia 70 tahun mencabuli tutupnya berusia 7 tahun. Ya Allah. Hai kakek, awas saja masih kayak. Liwat kan ada di mana kata? Hai ya tuh. Asal bingung dia, benar benar. Kalau diteliti dari segi agama mungkin nikahnya ada sah. Dan hanya bujur-bujur sah baiklah, tuh ada nafsu. Dirtipa syahwat. Ternyata karena ada syahwat, mungkin ada di antaranya duriannya itu ada sah nikahnya. Jadi ada sah nikahnya berarti ada cucunya bujur. Mau ada cucunya bujur, dia nafsu ada. Mau bujur nafsu ada, lawan anak itu dirtipa syahwat. Ayo kita lawan duitan. Dalam bahasa ibu masih cantik ya. Walaupun bapak sudah meninggal punya sabta, tapi saya masih tunggu ibu ya. Ngomong juga nih, giliran. Nah itu inti Pak Isra, makanya itu ada bataan dulu lawan ada itu kesentuh itu. Karena inti Pak Isra, kenapa? Maka ada sir ingin melakukan pemerkosaan. Jawabannya mungkin dari nikahnya ada sah. Kenapa jadi nikahnya ada sah? Mungkin dari segi saksi. La nikah illa biwali wa syahidai adil. Baca dalam kitab wa syahidai adil itu paling berat. Kalau kamu punya menikahkan ada apa itu? Dan dua saksi dan adil yang berat. Sudah, itu kita bukan bicara masalah fikih. Nah, kemudian yang kedua dari 10 yaitu fakat yang ada di dalam hati, yaitu adalah khauf, takut kepada Allah. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul dan melaksanakan amal ibadah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan maaf kita diampuni oleh Allah, seperti mana Allah memberi kepada kita pada waktu hidup tidak dicopotnya pada ketika sakaratul maut. Amin ya